Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Mathilicious. Dalam video ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Yang mana ya? Yang ini rasa strawberry. Oh, yang ini rasa mangga. Well, kayak gitu juga. Membandingkan bilangan pecahan artinya memberitahukan mana bilangan pecahan yang lebih besar. Taulah, seperti membandingkan bilangan bulat biasa, kita menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Mudah kan? Tapi tidak seperti bilangan bulat. Bilangan pecahan tidak selalu mudah untuk menentukan mana yang lebih besar hanya dengan melihatnya. Karena nilai bilangan pecahan itu bergantung pada kedua angka yang ada di atas pembilang, yang ada di bawah penyebut, dan hubungan antara kedua bilangan tersebut. Contoh, jika kita membandingkan dua bilangan pecahan ini, 1/2 dengan 1/10, beberapa dari kalian mungkin menjawab 1/10 adalah yang lebih besar. Karena kamu tahu 10 itu lebih besar dari 2, ya kan? Tapi perlu diingat, bilangan pecahan sebenarnya merupakan bentuk dari operasi pembagian dan nilainya bergantung pada hasil pembagiannya. Jadi pada kasus ini 1/2 yang sebenarnya lebih besar, karena jika kita lakukan pembagian 1 dibagi 2 hasilnya 0,5, sedangkan 1 dibagi 10 hasilnya hanya 0,1. Oke, jadi membandingkan bilangan pecahan tidak semudah membandingkan bilangan bulat. Tapi bukan berarti akan sangat sulit. Kita akan belajar dua metode yang akan sangat mudah untuk membandingkan bilangan pecahan. Metode yang pertama adalah perkalian silang. Metode ini mengambil keuntungan yang sangat mudah dari konsep ketika kita membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti dua bilangan pecahan ini yang mempunyai penyebut yang sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Karena kita membandingkan suatu bagian yang mempunyai ukuran yang sama, seperti membandingkan 4 dengan 4, per 8 dengan per 8, per 10 dengan per 10, dan seterusnya. Maka pembilang yang akan memberitahu kita berapa banyak bagian yang dimiliki. Jadi mudah sekali untuk mengetahui bahwa 5/7 itu lebih besar dari 4/7. Tetapi seringkali kita harus membandingkan bilangan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda atau berbeda bagian ukurannya. Alhamdulillah, ada trik yang bisa kita gunakan untuk mempermudah proses membandingkan bilangan pecahan. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari di SD, yaitu bagaimana menyamakan penyebut pada bilangan pecahan. Pada dasarnya, kita hanya perlu mengalihkan seluruh angka pada suatu bilangan pecahan dengan angka penyebut pada bilangan pecahan yang lain. Jadi, jika kamu kalikan, maka akan menghasilkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sehingga akan sangat mudah untuk ditambahkan, dikurangi, ataupun dibandingkan. Tapi, ada cara yang lebih praktis untuk membandingkan bilangan pecahan. Asalkan kita tahu penyebut bilangan pecahannya sama, kita tidak perlu tahu berapa angkanya. Kita hanya perlu tahu berapa angka pada pembilangnya, karena itu yang kita bandingkan. Jadi, daripada kita mengalihkan seluruh angka pada bilangan pecahan, kita hanya perlu mengalihkan pembilang pada setiap bilangan pecahan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang lain. Itu yang disebut perkalian silang, karena jika kita gambarkan arah perkaliannya, maka akan terbentuk pola menyilang.
Jika kita kalikan silang 2 dengan 5 dan 4 dengan 3, maka kita akan mempunyai pembilang baru dan angka tersebut yang menunjukkan bilangan pecahan mana yang lebih besar. Ayo kita coba metode perkalian silang untuk 1 atau 2 contoh. Jika kita bandingkan 7/8 dengan 4/5, kita mulai dengan mengalihkan penyebut pada pecahan kedua 5 dengan pembilang pada pecahan pertama 7. Maka hasilnya 35 sebagai pembilang baru. Anda harus selalu menuliskan pada sisi pembilang yang baru saja dikalikan. Sekarang, untuk sisi lainnya, penyebut 8 dikalikan dengan pembilang 4, maka hasilnya 32 untuk pembilang barunya. Aha, jadi sekarang mudah sekali untuk melihat 7/8 itu lebih besar dari 4/5. Karena pembilang barunya 35 itu lebih besar dari pembilang baru yang lain, yaitu 32. Mari kita lakukan satu kali lagi, membandingkan bilangan pecahan dengan metode perkalian silang. Mari kita coba bandingkan 6/11 dengan 9/15. Pertama, kita kalikan 15 dengan 6, sehingga didapatkan pembilang baru untuk pecahan yang pertama adalah 90. Berikutnya, kita kalikan 11 dengan 9, sehingga didapatkan pembilang baru untuk pecahan kedua adalah 99. Jadi, bisa kita tentukan bilangan pecahan yang kedua 9/15 lebih besar dari bilangan pecahan yang pertama. Karena pembilang barunya 99 itu lebih besar. Mudah sekali kan? Oke, jadi perkalian silang itu mudah. Tapi ada metode kedua yang bisa kita gunakan untuk membandingkan bilangan pecahan. Pada metode ini akan lebih baik jika Anda bisa melakukan operasi pembagian terlebih dahulu. Karena perlu diingat, bilangan pecahan itu sebenarnya merupakan bentuk dari operasi pembagian. Jadi, jika kita mau membandingkannya, kita hanya perlu tahu berapa hasil pembagiannya. Dan itu yang disebut bilangan desimal. Jadi, jika kita akan membandingkan dua bilangan pecahan, maka kita hanya perlu melakukan operasi pembagiannya terlebih dahulu. Dan hasilnya, yaitu bilangan desimal, adalah yang kita bandingkan. Contoh, kita akan membandingkan 5/12 dengan 7/15. Jika dengan hanya melihatnya, tidak mudah untuk menentukan mana yang lebih besar. Di sini bilangan desimal akan sangat membantu kita. Jadi kita hanya perlu melakukan operasi pembagian terlebih dahulu, dan hasilnya yaitu bilangan desimal yang akan mempermudah kita untuk menentukan mana yang lebih besar. Kita bisa gunakan cara porogapit untuk melakukan operasi pembagiannya. Contoh, 5 dibagi 12, maka perlu kita tambahkan 0 pada 5 sehingga bisa kita bagi dengan 12. Namun jangan lupa jika penambahan 0 ada di awal proses, maka harus kita tambahkan 0, pada bagian hasilnya. Jadi kita bisa bagi 50 dibagi 12, hasilnya adalah 4. Lalu kita kalikan 4 dengan 12, hasilnya 48, kita tuliskan di bawah pembaginya 50. Lalu kita kurangkan, maka hasilnya 2. Dan kita tambahkan kembali 0, sehingga 20 kita bagi 12, hasilnya adalah 1. Lalu kita kalikan 1 dengan 12, maka hasilnya 12 kita tuliskan di bawah pembaginya 20. Lalu kita kurangkan, hasilnya 8, dan kita tambahkan kembali 0, lalu kita bagi 80 dengan 12, hasilnya adalah 6. Kita cukupkan sampai di belakang koma ada 3 angka. Dan jika kita bulatkan, di belakang koma menjadi hanya 2 angka, maka 5 dibagi 12, hasilnya 0,42. Sekarang jika kita gunakan kalkulator, maka 7 kita bagi
dengan 15, maka hasilnya 0,466667. Kita bulatkan sehingga di belakang koma hanya terdapat 2 angka, maka 7 dibagi 15 hasilnya 0,47. Ya, ini akan lebih mudah untuk membandingkan bilangan pecahan tersebut karena 0,42 kurang dari 0,47 sehingga 5/12 pun kurang dari 7/15. Mudah kan? Oke, tapi kadang-kadang kita akan menemukan bilangan pecahan yang terlihat berbeda tapi punya nilai yang sama seperti 3/8 dan 15/40. Kita akan lihat, jika kita bagi dan menjadi bilangan desimal, keduanya akan mempunyai hasil yang sama, yaitu 0,375. Dua bilangan pecahan yang mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi punya hasil yang sama, maka dua bilangan pecahan ini disebut pecahan yang setara atau ekuivalen. Jika dua bilangan pecahan dikatakan setara atau ekuivalen, maka untuk membandingkannya kita gunakan tanda sama dengan seperti ini. Alright, jadi itu tadi dua metode hebat yang bisa kita gunakan untuk membandingkan bilangan pecahan. Metode yang pertama ada perkalian silang, dan metode yang kedua membandingkan bilangan desimal. You know, practice makes perfect. See you soon on the next video. I'm Arifatun Iswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Catch 'em all.